Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas nikmat iman dan ilmunya kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun dari jarak jauh karena pandemi ini. Dan tidak lupa pula kita berikan salawat serta salam kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmat di masa terang benderang ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi UTS hari ini. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luftania Ginarantika. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Pontianak di Jalan Ayani 2. Maksud tujuan saya masuk di Makul Islamik dan Manajemen ini ingin berpartisipasi serta berkomunikasi dengan mudah saat Makul Islamik sedang berlangsung. Saya tidak pernah tidak hadir dalam mata kuliah ini. Saya menghadiri kuliah melalui Zoom sebanyak 8 kali sama UTS. Alasan saya karena saya ingin mempelajari dan memperdalam ilmu Islamic Marketing dan Manajemen. Maka dari itu, saya dalam mengikuti setiap mata kuliah ini, selalu mengikuti dalam setiap mata kuliah ini. Di sini saya juga membaca RPS Islamic Marketing yang telah dibagikan di grup WA. Dari RPS tersebut dijelaskan bahwa kita sebagai seorang mahasiswa atau mahasiswi harus mampu memahami dan menjelaskan materi-materi yang diberikan oleh dosen Bapak Adi Mursalin SEMM CPHCM. Dalam mata kuliah ini juga, saya juga merecord materi-materi pada pertemuan 1 tentang konsep manajemen dan pemasaran Islam yang menjelaskan bahwa pasar adalah tempat melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Pasar bukan hanya tempat yang bisa kita datangi di lingkungan orang berdagang, tetapi pasar juga bisa terdapat di dalam rumah. Maksudnya di sini bahwa segala bentuk kegiatan transaksi jual beli harus sesuai dengan syariat ajaran agama Islam dan tidak mengandung riba, serta tidak boleh bertentangan dengan agama Islam. Kemudian, konsep pemasaran sendiri berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari tahu dengan mengidentifikasi apa yang sebenarnya konsumen butuhkan. Yang pertemuan kedua tentang maqasid al-syariah. Kata maqasid sendiri merupakan bentuk jamak dari maqasid yang artinya maksud dan tujuan. Sedangkan syariah bermakna hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Terdapat beragam pendapat mengenai definisi maqasid syariah dalam jurnal Maqasid Syariah, kajian teoritis dan aplikatif pada isu-isu kontemporer tulisan Musolli. Ibnu Ashur mendefinisikan maqasid syariah sebagai nilai atau hikmah yang menjadi perhatian syar'i dalam seluruh kandungan syariat, baik yang bersifat terperinci ataupun global. Pertemuan ketiga tentang peran pemasaran dalam Islam. Ada beberapa peranan pemasaran dalam Islam. Yang pertama, sektor bisnis pemasaran sangat dibutuhkan untuk pengenalan produk berbagai perusahaan di bidang industri, pelayanan, penerbangan, perbankan, dan lain-lain. Yang kedua, sektor non-profit pemasaran digunakan sebagai upaya promosi organisasi, perguruan tinggi, rumah sakit, dan berbagai kelompok kesenian atau komunitas lainnya untuk menarik peminatnya. Yang ketiga, sektor internasional pemasaran digunakan oleh perusahaan multinasional yang bertujuan meningkatkan pemasaran global. Pertemuan 4 tentang pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Rencana pemasaran merupakan ide awal dalam suatu bisnis. Ini merupakan suatu bentuk umum dari sebuah keterkaitan proses tata kelola dengan arah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang maksimal. Strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran, yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijelaskan
yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran suatu perusahaan. Ada cara untuk mengembangkan strategi pemasaran dalam Islam. Yang pertama membangun brand yang kuat, yang kedua membuat logo yang menarik, yang ketiga menulis konten sebagai strategi marketing, yang keempat lakukan riset pemasaran, yang kelima memanfaatkan media sosial, dan yang terakhir evaluasi bisnis Anda. Pertemuan 5 tentang tabayun dalam lingkungan bisnis dalam bisnis Islam. Tabayun adalah menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan cek and recheck, memverifikasi, dan mencari kebenaran dari informasi. Suatu alasan bahwa tabayun penting yaitu sikap tabayun perlu ditanamkan dalam diri seorang muslim. Ketika menerima berita, hendaknya seorang muslim mencari kebenarannya terlebih dahulu dan sebelum membagikannya, pastikan informasi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan terlebih dahulu. Jangan sampai informasi yang disampaikan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Tabayun dalam pemasaran harus diadakan agar segala bentuk lika-liku dalam dunia transaksi jual beli dan pemasaran menjadi tertata dengan baik dan lancar serta tetap berpedoman dengan cara pemasaran menurut agama Islam. Pertemuan 6 tentang riset pemasaran dalam Islam. Riset pemasaran adalah proses atau serangkaian proses yang menghubungkan produsen, pelanggan, dan pengguna akhir dengan pemasaran melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, memperbaiki, serta mengevaluasi tindakan pemasaran, memantau kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman pemasaran sebagai suatu proses. Dalam riset Islam, yaitu mengetahui dan memahami dalil-dalil Al-Quran dan Al-Hadis tentang perintah untuk melakukan riset penelitian. Yang pertama, menguraikan makna riset dan kata-kata yang dimaktub dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui bahwa riset telah dilakukan di zaman Rasulullah dan para sahabat dan selalu dijalankan dengan benar oleh ulama dan ilmuwan muslim. Yang ketiga, mengetahui manfaat riset untuk mengangkat kejayaan umat Islam. Dan yang terakhir, yang keempat, mengetahui etika riset sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, pertemuan terakhir yaitu pertemuan 7, menjelaskan materi tentang pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan dalam Islam. Nilai pelanggan adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal yaitu biaya dan manfaat. Biaya mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Loyalitas pelanggan yaitu upaya memberikan pelayanan yang terbaik agar pelanggan menjadi puas. Kita mengetahui pentingnya membangun loyalitas pelanggan yang merupakan faktor penting dalam mempertahankan persaingan. Dan juga kita mengetahui pendekatan konsep Islamic marketing yang terdapat 3 konsep yaitu mass marketing, direct marketing, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Dan mengetahui meningkatkan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti. Cara kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis ialah salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen. Dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing lainnya. Dari semua materi di atas, selama mengikuti kuliah Islamic Marketing, saya aktif dalam menjawab soal-soal diskusi di kelas Zoom. Sebelum pembelajaran berlangsung, saya sudah mencari materi-materi yang telah Bapak Ade Mursalin kirim. Maka dari itu, saya aktif dalam menjawab setiap pertemuan mata kuliah ini. Saya menjawab pada pertemuan ketiga tentang harga dan persaingan sempurna, pada pertemuan keempat tentang menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim, pada pertemuan kelima tentang pengertian tabayun, dan menjelaskan isi kandungan tentang Quran Surah Al-Isra ayat 36. Pada pertemuan ke-6, saya menjawab pertanyaan tentang pengertian riset. Dan yang terakhir, pertemuan ke-7, saya menjawab tentang menjelaskan artikel yang berjudul Nilai Pelanggan, Pengertian Manfaat, Dimensi, dan Strategi. Ada juga yang menjelaskan tentang dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang pemasaran, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 dan Quran Surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Isi kandungannya adalah Allah menegaskan bahwasannya tidak menyepelekan aktivitas duniawi yang kita jalani seperti dikatakannya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Artinya, setelah sholat dilaksanakan, kita bisa kembali mencari rezeki, kembali bekerja untuk mencari rezeki. Tetapi ketika waktunya sholat tiba, hentikanlah aktivitas duniawi dan berikan atensi penuh untuk menunaikan ibadah. Ayat ini menyeru umat manusia untuk menghindari kecurangan, penyelewengan, dan kelakuan tidak bermoral lainnya dalam mencari rezeki. Sebab Allah mengetahui semua tindak tanduk umatnya, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Di dunia ini ada banyak pekerjaan yang halal, mulai dari berdagang, bercocok tanam, berternak, mengajar, dan masih banyak lainnya. Pasalnya, memiliki pekerjaan halal akan membuat hidup kita lebih tentram dan damai. Untuk itu, diwajibkan bagi setiap muslim menyertakan Allah dalam mencari rezeki. Jadi, kaitan surah ini dengan pemasaran adalah saat kita sedang melakukan jual beli, kita dilarang untuk melakukan kecurangan. Kita diharuskan untuk melakukan jual beli ini yang mana harus sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan sikap yang jujur dan amanah, agar kita mendapatkan ridho dan berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdapat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi wala syahrul harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama baitahuna fadlam min rabbihim waridwana wa iza halaltum qastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu atau hadiyu hewan-hewan kurban dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Isi kandungannya adalah ayat ini mengajarkan kita bahwa sikap saling tolong-menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat,
Karena tolong-menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada orang lain, yakni saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata. Jadi, isi kaitan surah ini dengan pemasaran adalah, di saat kita melakukan pemasaran, kita tidak boleh melanggar yang telah Islam ajarkan ke kita. Kita harus melakukan pemasaran dengan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik dalam memberikan produk dan layanan halal, sehat, murni, dan sah dengan persetujuan. Dan dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad serta prinsip-prinsip Al-Quran dan hadis. Terdapat juga di dalam konsep pemasaran syariah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan values dari suatu inisiator kepada stakeholdersnya, yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Di samping itu, Islam mengajarkan untuk menjaga kualitas dan keberadaan produk. Islam melarang jual beli suatu produk yang belum jelas atau gharar bagi pembeli. Pasalnya di sini berpotensi terjadi penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Oleh karena itu, Rasulullah mengharamkan jual beli barang yang tidak jelas produknya. Produk dalam perspektif syariah harus memenuhi standarisasi mutu dan keberadaan barang. Terdapat juga adapun surahnya yang terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan Quran surah An-Nisa ayat 29. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayyantum bidainin illa ajalim musamman faqtubu waliyaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibu an yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub waliyumlil ladzi 'alaihi al-haqqu waliyattaqillaha rabba wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumnillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman taradawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fatuzakkiru ihdahumal ukhra wala ya'basyuhada'u iza madu'u wala tas'amu an taktubuhu sahiran aw kabiran ila ajali zalikum aqsatu indallahi wa aqwamul lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaikum junahu alla taktubuha wa ashhidu iza tabayatum wala yudarrak katibu wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melaksanakan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.
Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Dan demikian itu lebih adil di sisi Allah. Lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila saksi kamu berjual beli, dan janganlah menulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi isi kandungannya adalah Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Yang kedua, terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Jadi, isi kandungannya adalah larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Pemasaran merupakan bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah. Pemasaran merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk atau value dengan pihak lainnya. Terdapat 4 karakteristik syariah marketing yang menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu teistis, etis, realistis, dan humanitis, sehingga pemasaran dan bisnis selalu terkait dengan ketentuan Islam syariah. Terdapat juga Quran surah Al-Hujurat ayat 12 dalam pemasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni ismun wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Isi kandungannya adalah menegaskan dugaan yang tidak berdasar adalah dosa. Dugaan menjadi dosa karena biasanya merupakan pemikiran buruk tanpa dasar. Pemikiran buruk inilah yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam dosa. Hubungannya dengan pemasaran adalah ketika sebuah perusahaan memasarkan produk yang berkualitas dengan harga yang murah, lalu kita menduga bahwa produk tersebut adalah produk lama yang sudah tak laku. Hal tersebut adalah perbuatan dosa karena dugaan menjadi dosa disebabkan oleh pemikiran buruk tanpa dasar.
Maqasid syariah menurut Imam Al-Ghazali yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi pedoman dasar bagi marketer dan juga sebagai tolak ukur dalam mempertimbangkan efeknya bagi konsumen sehingga tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan secara bersama dapat terwujud dan menawarkan dan memasarkan produk kepada konsumen. Seorang marketer perlu mempertimbangkan secara jujur dan penuh tanggung jawab bahwa produk tersebut tidak mengintervensi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang menjadi maslahah dasar manusia. Di sisi lain, marketer perlu melakukan inovasi yang dapat memikat konsumen sebagai konsekuensi dari rasionalitas secara umum dari pola konsumen yang senantiasa memaksimumkan keinginan maupun keuntungan. Adapun surah yang menjelaskan tentang tijarah terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Isi kandungannya adalah Allah memerintahkan untuk melakukan penulisan secara benar atas segala transaksi yang pernah terjadi selama melakukan muamalah. Yang kedua terdapat Quran surah An-Nisa ayat 29 yang isi kandungannya larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang batil. Yang ketiga At-Taubah 24 isi kandungannya jika kita mengkhawatirkan perdagangan yang kamu cemaskan kerugian, harta kekayaan yang kamu usahakan atau rumah saat kamu cintai lebih dari Allah dan Rasul, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan dan Ia tak akan memberi petunjuk kepada orang fasik. Yang selanjutnya Quran surah An-Nur ayat 37 isi kandungannya mereka yang bertasbih itu adalah orang-orang yang hatinya tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli betapapun besar dan penting usaha mereka serta tidak pula lalai dari melaksanakan sholat dengan baik, benar serta konsisten dan demikianlah pula menunaikan zakat secara sempurna. Selanjutnya Fatir ayat 29 isi kandungannya adalah di ayat ini diterangkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, pencipta malaikat-malaikat, pencipta alam semesta dan yang semuanya itu adalah sebagai bukti atas kekuasaan dan kebesarannya. As-Saff ayat 10 isi kandungannya Allah memberikan petunjuk kepada orang beriman dengan menunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Selanjutnya Quran surah Al-Jumu'ah ayat 11 isi kandungannya apa yang ada di sisi Allah lebih penting dari perdagangan dan permainan. Jika engkau sedang melaksanakan suatu ibadah, maka jangan hentikan ibadahmu hanya karena perdagangan atau permainan. Terdapat juga arti riba dalam pemasaran ini. Riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Jenis riba yang pertama riba fadli, pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua riba qard, adanya persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad, perjanjian hutang piutang oleh pemberi pinjaman terhadap orang yang berhutang tanpa tahu untuk kelebihan tersebut yang digunakan. Selanjutnya riba nasi'ah, mengambil keuntungan dari proses pinjam-meminjam atau tukar-menukar barang sejenis maupun berbeda yang disebabkan karena ada keterlambatan dan masalah pembayaran. Selanjutnya riba iyad merupakan pengambilan keuntungan dari hasil jual beli yang disertai dengan penundaan serah terima barang. Selanjutnya ada kata-kata talaki rukban pada pemasaran adalah pembelian barang dengan cara mencegat orang desa sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang dengan harga yang murah. Ada juga yang namanya bai najasi, merupakan permintaan yang terjadi apabila produsen menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk naik. Selanjutnya ada kata-kata tadlis, adalah kondisi di mana satu pihak tak mengenai kondisi yang sebenarnya. Ada juga jual beli gharar, ialah semua jual beli yang transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dan ihtikar ialah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. Peran pemasaran dalam Islam bermakna suatu pemahaman akan pentingnya nilai-nilai etika dan moralitas pada pemasaran, sehingga diharapkan perusahaan tidak akan serta-merta menjalankan bisnisnya demi keuntungan pribadi saja. Ia juga harus berusaha untuk menciptakan dan menawarkan bahwa dapat merubah suatu values kepada para stakeholder sehingga perusahaan tersebut dapat menjaga keseimbangan laju bisnisnya sehingga bisnis yang sustainable.
Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam sangat bergantung pada prinsip syarikat atau kerjasama yang telah diakui secara umum. Artinya, perencanaan dilaksanakan melalui partisipasi sektor pemerintah dan swasta atas dasar kemitraan. Hal tersebut dilakukan agar perencanaan dapat terlaksana melalui prinsip abadi mudharabah, yaitu tenaga kerja dan pemilik modal dapat disatukan sebagai mitra. Dengan mempraktikkan prinsip mudharabah dan mengombinasikan berbagai unit produksi, proyek industri, perdagangan, dan pertanian, kerangka perencanaan dapat diterapkan atas dasar prinsip tersebut. Pendapatan yang dihasilkan dari usaha dengan prinsip tersebut dapat dibagi secara sebanding setelah melakukan pengurangan dari pengeluaran yang sah. Dalam Islam, tidak ada larangan bila seorang hamba memiliki rencana atau keinginan dan strategi untuk memperjuangkan usahanya agar berhasil dengan syarat, rencana, dan strategi tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Maka dari itu, mengapa perusahaan harus melakukan tabayun pada lingkungan bisnis? Dari masalah-masalah di atas, perusahaan melakukan tabayun atau meneliti, maka perusahaan akan tahu bagaimana kondisi lingkungan bisnis yang akan dijalankan. Ada juga terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 94 dan Quran serta kandungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtahuna aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberi nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungannya, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, cari keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Maka dari itu, riset pemasaran sangat penting dipelajari, karena riset pemasaran dalam Islam adalah sebuah penyelidikan yang terorganisir untuk dijadikan sebuah masalah yang lebih spesifik dengan tujuan untuk mencari jawaban atau solusi terhadap masalah tersebut, yang mana harus dilakukan dengan sifat yang jujur atau tidak dusta, dan juga tidak merugikan pihak-pihak lain agar bermanfaat untuk kemaslahatan hidup manusia. Maka dari itu, riset pemasaran dalam Islam sangat penting untuk dipelajari. Untuk itu, cara kita membangun nilai kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan dalam Islam, pentingnya mengetahui cara membangun nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan merupakan faktor penting dalam konsep pemasaran dalam Islam. Pendekatan konsep Islamic marketing terdapat 3 konsep, yaitu mass marketing, direct marketing, dan yang terakhir komunikasi pemasaran. Dan cara mengetahui seberapa besar kepuasan pelanggan kepada produk jasa yang kita jual kepada pelanggan dan strategi pemasaran dengan mutu total. Langkah pertama yang kita lakukan saat menjalankan bisnis, kita harus menaikkan mutu produk agar tidak kalah dengan para pesaing, dan juga kita harus menggunakan syariat Islam agar produk kita terjamin kehalalannya. Setelah semua yang dilakukan, kemudian kita bertanya kepada pelanggan apa yang harus kita perbaiki dari bisnis kita tersebut, sehingga kita akan lebih teliti dan terus meningkatkan kualitas produk dan jasa. Cara mengetahui peningkatan loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan dengan layanan inti, yaitu dengan sikap lemah lembut, murah hati, dan mengutamakan pelanggan. Dengan kita menerapkan teori untuk menjalankan bisnis, salah satu keunggulan bersaing paling efektif dalam bisnis berkarakteristik jasa adalah membina hubungan erat dengan konsumen. Dan juga konsep yang diterapkan juga berkualitas agar pelanggan puas dengan bisnis yang kita kelola, sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan dan juga tidak kalah dengan pesaing lainnya. Adapun surah yang berhubungan dengan materi tersebut, yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat 9.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi tabawwa'ul wa'udda wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang jaga dirinya dari kekikiran maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menjelaskan sikap dan penerimaan kaum Ansor terhadap muhajirin dengan cinta dan persaudaraan sejati, dan orang-orang Ansor para penolong yang telah menempati kota Madinah jauh sebelum Rasulullah hijrah ke kota ini. Kaitannya dengan nilai pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan, sikap teladan dari kaum Ansor seperti penerima dengan lapang dada dan mengutamakan orang lain dapat menjadi pedoman atau panutan kita dalam pembangunan nilai loyalitas dan kepuasan pelanggan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan dari materi UTS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.